Halo, perkenalkan nama saya Dinda Trisafira, saya dari Prodi Manajemen Bisnis. Kriteria dan langkah-langkah metode ilmiah. Sebuah metode ilmiah harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya pertama, berdasarkan kepada fakta. Namanya saja sudah ilmiah ya. Gak heran kalau semua hal yang ada dalam metode ilmiah harus berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua adalah tidak mengandung prasangka. Bukan hanya faktual, sebuah metode ilmiah juga tidak boleh berisi opini-opini peneliti. Meskipun ada hipotesis, namun eksperimen harus dilaksanakan dengan objektif, walaupun hasil akhirnya bisa melenceng dari hipotesis. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Pada saat melakukan penarikan kesimpulan, prinsip-prinsip analisis harus dilakukan karena dibutuhkan urutan pikiran dan kejadian yang jelas. Apa yang menjadi permasalahan dan juga hubungan di antaranya harus diketahui dengan pasti. Yang keempat, perumusan masalah atau pembuatan hipotesis. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan penjelasan terhadap terjadinya suatu fenomena. Yang kelima adalah menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Dengan teknik kuantitatif, kamu akan memperoleh hasil yang dapat diterima secara umum. Namun, kadangkala saat teknik kuantitatif sulit diaplikasikan, kamu dapat juga menggunakan teknik kualitatif. Dan yang keenam, menggunakan ukuran objektif. Pada saat melakukan eksperimen, pastikan kamu menggunakan ukuran objektif. Dengan begitu, hasilnya nanti akan dapat diterima oleh orang banyak. Ada beberapa langkah yang dapat dijumpai dalam suatu metode ilmiah, yaitu 1. Identifikasi masalah. Akan dilakukan identifikasi terkait subjek yang diteliti menggunakan pengamatan dan pengukuran hingga didapatkan sifat-sifat utamanya. Kedua, perumusan masalah. Setelah teridentifikasi, masalah yang ada akan dirumuskan. Masalah yang dimaksud ialah hal yang harus diteliti agar bisa didapatkan jawaban atas sebuah pertanyaan. Ketiga, mengumpulkan keterangan. Segala keterangan yang berkaitan dengan masalah harus dikumpulkan dengan lengkap untuk lanjut ke tahap berikutnya. Keempat, menyusun hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara bersifat teoritis dengan penjelasan terhadap hasil pengukuran. Hipotesis harus bersifat logis dan diajukan berdasarkan fakta. Kelima, melakukan eksperimen. Eksperimen merupakan sebuah pengujian untuk memastikan benar atau tidaknya hipotesis. Keenam, menarik kesimpulan. Tepat atau tidaknya hipotesis akan dilihat dari hasil yang didapatkan dari eksperimen. Jika hasil yang ada mendukung hipotesis, maka hipotesis akan diterima. Namun sebaliknya, jika hasil yang ada bertolak belakang dengan hipotesis, maka hipotesis akan ditolak. Ketujuh, pengujian kesimpulan lewat eksperimen. Kesimpulan yang telah ditarik tidak serta-merta diterima begitu saja. Harus dilakukan eksperimen kembali untuk menguji kebenaran darinya. Yang kedelapan adalah pembuatan laporan ilmiah atau praktikum. Langkah terakhir dan pengujian atau langkah 7 harus dilakukan berulang-ulang. Menurut Rima Hessa, jika hasil tetap sama kesimpulan yang telah ditarik, di langkah 6 akan dianggap sebagai teori atau hukum karena sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Sekian penjelasan mengenai kriteria dan langkah-langkah metode ilmiah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching.